Ya, Bapak Hadori silakan masuk, baru masuk. Ya, sudah masuk itunya apa namanya? Presentasinya. Ini layar ya, saya Belum. presentasi layar. Nah, ada. Sudah. Baik, kita akan masuk kepada al-mubtada wal khabar. Al-mubtada wal khabar. Apa itu mubtada dan khabar? Di sini kaidah berdasarkan al-muyassar, ismun marfu'un muhdasun anhu yaqa'u fi awalil jumlati ghaliban. Jadi ini berupa apa? Isim marfu. Ismun marfu'un berupa isim marfu muhdasun anhu yang diceritakan mengenainya. Muhdasun anhu yang diceritakan mengenainya yaqa'u fi awalil jumlati ghaliban. Yaqa'u yang terletak fi awalil jumlati ghaliban. Di awal jumlah secara biasanya. Nah, kita lihat dulu dari definisi ya. Jadi mubtada dan khobar itu selalu dia merupakan isim marfu. Apa itu marfu? Sekali lagi bahwa isim marfu itu kalau bukan subjek pasti predikat. Nah, di sini untuk mubtada dan khobar kita sedikit konversi ke dalam bahasa Indonesia. Mubtada adalah subjek. Mubtada adalah subjek. Khobar adalah predikat. Jadi mubtada dan khobar itu adalah berupa subjek dan predikat. Tetapi bedanya pertama, untuk mubtada adalah isim atau dia selalu nomina, bukan kata kerja. Setiap mubtada itu harus dipastikan berupa isim marfu atau kalau orang-orang awam menyebutnya kata benda. Sebetulnya bukan benda ya, tapi nomina atau bukan kata kerja itu. Contoh lebih tepatnya misalkan kalau bahasa Indonesianya dulu untuk lebih memahami misalkan ayah bekerja. Nah, ini adalah mubtada dan khobar di dalam bahasa Arab. Mubtada adalah ayah yang berupa subjek. Bekerja adalah predikat yang menceritakan. Ya, nah, ayah adalah sebuah mubtada, bekerja adalah suatu khobar. Nah, apabila kita konversi ke dalam bahasa Arab berarti misalkan al-abu ayah, amilun sedang bekerja. Nah, di sini posisinya mubtada'nya al-abu amilun dia berupa khobar atau dia itu predikat. Ini subjek, amilun adalah predikat. Al-abu seorang ayah atau ayah, amilun sedang bekerja. Nah, ini adalah tatanan subjek dan predikat. Yang mana subjek itu adalah mubtada di dalam bahasa Arab. Predikat adalah khobar di dalam bahasa Arab. Tetapi yang perlu diperhatikan sebagai mubtada dan khobar itu tatanan yang di awal harus wajib berupa isim atau nomina. Jangan sampai dia itu kata kerja. Karena kalau sudah kata kerja tidak menjadi mubtada lagi, tetapi dia menjadi fi'il dan fa'il begitu. Karena pada bab kemarin kita sudah berbicara
mengenai fi'il dan fa'il. Kita sedikit mengulang mengenai fi'il dan fa'il dihubungkan dengan mubtada dan khobar. Jadi begini, kalau fi'il adalah kata kerja ya. Misalkan jalasa, telah duduk, al-abu, seorang bapak, telah duduk seorang bapak atau telah duduk bapak. Jalasa di sini kedudukannya sebagai verba, fi'il kedudukannya, yaitu verba, kata kerja. Al-abu di sini posisinya sebagai fa'ilun, sebagai fa'il, atau dia itu subjek, pelaku. Sehingga atau pelaku ya, verba, fa'ilun, pelaku. Maaf, subjek itu nanti dengan predikat maksud saya. Verbanya itu dia sebagai predikat. Jadi bedanya, sebentar kita hapus dulu yang ini biar tidak bingung. Jadi bukan subjek maksud saya di sini. Fa'il itu pelaku, maaf. Biar tidak terlalu bingung ya. Fa'il itu pelaku. Nah, di sini kan ada kata kerja, ada pelaku. Di sini bila kita bedakan, berbeda dengan mubtada dan khobar yang di sini. Al-abu dia itu pelakunya dulu diawalkan. Amilun adalah bukan kata kerja ya amilun di sini, tapi dia itu menerangkan al-abu, menjelaskan keadaan al-abu, memberitakan al-abu, memberitakan ayah. Ayah sedang bekerja. Nah, di sini kan subjeknya al-abu, predikatnya adalah amilun, kata yang di depannya. Tapi berbeda dengan tatanan yang ini. Ini didahului dengan kata kerja dulu, verba. Jalasa, ini kan kata kerja. Al-abu, ini pelaku, fa'il. Di dalam bahasa Arab, ini bukan mubtada dan khobar yang seperti ini. Kenapa? Karena didahului dengan kata kerja jalasa. Sehingga apabila suatu kata yang diawali dengan kata kerja, tidak boleh menjadi mubtada dan khobar, tetapi posisinya berubah menjadi fi'il dan fa'ilnya. Yang mana dalam tatanan gramatika, fi'il itu adalah predikat. Nah, ini maksud saya. Pelaku itu adalah subjek. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Halo? Halo? Terdengar, Ah, Ustadz. baik, alhamdulillah kalau Ada. khawatirnya nggak ada yang mendengarkan. Saya bicara sendiri. Baik. Nah, ini ya perbedaan antara mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Sebetulnya mereka itu juga, hanya tatanan yang berubah. Jadi mubtada khobar itu adalah kebalikan dari fi'il dan fa'il. Mubtada plus khobarnya itu adalah kebalikan daripada fi'il plus fa'ilnya. Nah, jadi dia berkebalikan. Nah, kalau mubtada dan khobar, mubtada itu adalah subjek, khobar itu predikat. Subjek itu kan pelaku, predikat itu berita atau infonya. Sedangkan pada tatanan fi'il dan fa'il, fi'il itu adalah predikat, fa'il itu adalah subjeknya. Nah, itu ya yang menjadikan mubtada dan khobar adalah cermin atau berkebalikan dari fi'il dan fa'il. Subjek predikatnya ini yang tatanannya berbeda. Kalau mubtada dan khobar, mubtada itu harus wajib selalu kata benda. Maksud saya nomina. Ini wajib nomina. Harus diawali dengan nomina atau isim. Harus diawali dengan isim. Sedangkan fi'il dan fa'il itu tatanannya wajib diawali dengan fi'il atau verba. Nah, ini. Jadi mubtada dan khobar itu adalah kebalikan daripada fi'il dan fa'il. Nah, fi'il dan fa'il sudah selesai kita bahas pada pertemuan yang kemarin bersama naib fa'ilnya. Nah, sekarang kebalikannya yaitu mubtada dan khobarnya yang mana
jumlah sempurna yang diawali dengan nomina. Nah, itu ya yang simpelnya, bahwa mubtada dan khobar itu jumlah yang diawali dengan nomina. Itu ya contohnya. Yang ini, yang al-abu. Al-abu amilun. Atau misalkan jalasal abu, ini ya, kan dia fi'il dan fa'il karena diawali oleh kata kerja. Ini mau kita rubah ke dalam mubtada dan khobar. Boleh, boleh sekali. Hanya dia harus diganti posisinya menjadi dicerminkan, dibalikkan. Menjadi al-abu jalisun. Nah, al-abu jalisun di sini posisinya sudah berubah. Sudah tidak menjadi fi'il fa'il lagi. Atau misalkan boleh mau pakai yang jalasanya juga ya. Kita coba hapus yang ini. Nah, tidak jalisun ya. Kita coba jalasa. Al-abu jalasa. Nah, misalkan pakai yang ini. Al-abu, bapak itu, jalasa. Dia telah duduk. Nah, al-abu di sini subjek sebagai mubtada. Nah, ini bedanya. Kalau di sini al-abu sudah jadi mubtada, jalasa sudah menjadi khobar. Nah, ini. Kalau dibalik seperti ini dia menjadi mubtada, yang kedua menjadi khobar. Nah, ini. Jadi kebalikan ya. Yang namanya mubtada dan khobar itu dia adalah kebalikan daripada fi'il dan fa'il ketika dia posisinya berbalik begini. Kalau ini kan kata benda diawalkan kan ini kata benda. Kalau jalasa kata kerja. Nah itu jadi gambaran kenapa dia bisa menjadi mubtada. Nah, kita lanjut lagi. Wal khobaru ismun marfu'un muhdasun bihi wa yaji'u ba'dal mubtada golibana. Yang namanya khobar, ini nih khobar, dia itu kaidahnya adalah menjelaskan, memberikan kabar mengenai mubtada'nya. Iya kan ini memberikan info tentang al-abu. Keadaan abu apa? Keadaan bapak itu apa? Sedang duduk atau telah duduk. Nah, bapak ini telah duduk. Ini adalah khobarnya atau kabarnya atau infonya atau predikatnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan khobar. Itu memberitakan subjek yang di awal ya. Nah, kemudian contohnya yang barusan ya itu. Kemudian kita masuk kepada beberapa hukum-hukum mubtada. Untuk hukum-hukum mubtada, pertama ada hukum-hukumnya ya, ahkamuhu, hukum-hukum mubtada. Yang pertama, wajib rofa. Wajib rofa. Apa rofa itu? Rofa itu posisi harokat di akhir atau posisi huruf di akhir. Jadi ropa itu ada beberapa. Pertama bisa dengan doma, ya harokat doma. Dan yang kedua bisa dengan alif nun kalau dia musanna. Kalau dia jamak dengan wawu nun, jamak untuk laki-laki. Kalau dia jamak untuk perempuan, alif dan ta yang didomah. Baik tun atau tu, muslimatun atau muslimatu ya. Nah, ini adalah rofa. Rofa itu menandakan harokat akhir. Rofa itu ada seperti ini kurang lebih ya. Ada u, ada ani, ada una, ada. Nah, ini rofa itu seperti ini. Jadi rofa di sini adalah wajib ketika dia menjadi mubtada atau menjadi khobar. Ini hukum mubtada sama harus rofa. Hukum khobar juga sama harus rofa. Nah, yang pertama adalah wajib ropanya. Kita bikin contoh yang wajib ropa itu seperti apa. Bentar saya lihat dulu baterainya segimana lagi. Oke, masih ada ya baterai laptop saya sebentar. Kita bikin dulu contoh yang wajib ropa. Contoh di sini al ilmu nafi'un
Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Mana di sini mubtada, mana khobarnya? Silahkan disebutkan. Al-mubtada al-ilmu khobarna fi'un. Nah, di sini mubtada al-ilmu, khobarnya nafi'un. Al-ilmu dia itu marfu atau ropa. Tanda ropanya dengan apa? Dengan doma. Doma. Nafi'un dia juga ropa. Tanda ropanya dengan dommaten. Nah, ini yang disebut ropa itu adalah tanda buat subjek dan predikat, salah satunya dengan doma. Kita kasih tanda alif nun. Bagaimana ropa dengan alif nun? Contoh, al-muslimani. Nah, al-muslimani, dua orang muslim lelaki itu, misalkan farihani, kedua-duanya bahagia. Farihani. Nah, di sini yang menjadikan ropa dengan alif nun, yaitu alif nun ini adalah tanda ropa atau dia tanda subjek dan tanda predikat. Jadi ropa itu atau marfu itu tidak akan lepas sebagai subjek dan predikat. Sudah pasti. Ropa adalah tanda khusus buat subjek dan juga tanda buat predikat. Ropa itu ini ya, doma, alif nun, wawu nun, dan alif ta yang di doma. Nah, ini al-ilmu nafi'un, ilmu tunggal, kata tunggal atau bahasa Arabnya sebutnya apa? Mufrad. Ini kata tunggal. Kata tunggal. Sedangkan al-muslimani, farihani, ini adalah kata yang menunjukkan kepada dua atau musanna. Musanna itu adalah kata yang menunjukkan kepada dua. Al-muslimani, farihani. Nah, tanda subjeknya, tanda ropanya alif nun. Begitu juga predikatnya. Sebagai mubtada dia juga alif nun. Nah, itulah tanda ropa. Kemudian tanda ropa dengan yang selanjutnya apa? Wawu nun. Nah, berarti dia tandanya untuk jama. Kita contoh masih ambil dari al-muslimuna. Al-muslimuna farihuna. Nah, al-muslimuna farihuna. Mana mubtada dan mana khabarnya? Al-muslimuna mubtada, farihuna khabar. Nah, al-muslimuna mubtada, farihuna khabar. Nah, ini tanda ropanya dengan wawu nun. Ini adalah tanda buat jamak bagi laki-laki atau jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar, jamak buat laki-laki. Berarti dia itu harus lebih daripada dua. Maksudnya 3 ke atas. Itu jamak. Pokoknya 3 ke atas, diawali dari 3 dan banyak, itu jamak. Karena bilangan dalam bahasa Arab itu ada 1, ada 2, dan ada jamak. Berbeda dengan bahasa Inggris, ada singular, ada plural, hanya 2 kan. Kalau tidak 1 berarti jamak. Berbeda dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu 3 bilangan dalam keseharian seseorang orang Arab itu ya. 1, 2, jamak. Nah, jadi 2 itu tidak dianggap jamak. 2 itu ya 2. Dia punya entitas khusus, 2. Kalau 3 itu disebut jamak dan bahkan lebih dari 3 pun itu jamak. Jadi harus dibedakan ya. Ini bahasa Arab itu ada 1, ada 2, dan ada 3. Nah, kemudian yang alif ta kita lihat di atas kan. Ropa itu ada alif ta kan yang terakhir. Alif ta itu dia untuk perempuannya. Nah, kita kasih contoh yang perempuannya. Al-muslimatu. Perempuan muslim itu, para perempuan muslim itu farihatun, mereka berbahagia. Nah, di sini ada alif ta kan, dan di sini alif ta. Alif ta di sini adalah tanda ropa buat jamak perempuan atau disebut dengan jamak muannas. Kadang disebut jamak muannas salim. Salim itu ini ada tanda. Jadi dia harus lebih daripada 2. Mohon sebentar saya cas dulu laptop.
Ya, itu jadi jamak muannas itu adanya alif ta di akhir. Baik, kita lanjut. Kemudian itu kan hukum yang pertama ya, wajib ropa. Itu ropa itu apa saja? Adanya domah, ada alif nun, ada wawu nun, ada alif ta. Alif ta. Nah, itu kemudian kita lanjut lagi. Wujub kaunihi ma'rifah. Wajib keadaannya ma'rifah. Ini faidah apa ini? Mubtada. Kita belum ke khobar ya. Kita ke mubtada dulu. Ini kan hukumnya mubtada dulu kan. Adalah subjeknya dulu. Kita berbicara subjek semuanya di sini. Subjeknya al-ilmunya, al-muslimaninya, al-muslimuna. Nah, itu subjek. Kita berbicara mubtada dulu. Ini. Tadi tanda mubtada itu ada doma, ada alif nun, ada wawu nun, dan ada alif ta. Nah, sekarang hukum yang kedua adalah wajib ma'rifah. Wajib ma'rifah. Wajib ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Nah, di sini justru kita harus pahami dulu. Apa itu ma'rifah? Nah, kita sedikit berputar untuk memahami ma'rifah. Ma'rifah, dia mempunyai pasangan. Kebalikan dari ma'rifah adalah nakiroh. Apa itu sih ma'rifah dan nakiroh? Ma'rifah itu bahasa sederhananya yang tentu. Berarti apa kalau nakiroh? Tidak tentu. Tentu. Tidak tentu. Nah, apa saja kata-kata yang tentu dan yang tidak tentu? Baik. Yang tentu atau isim ma'rifah pertama adanya alif lam di awal. Setiap yang ada alif lam di awal sudah pasti tentu. Lihat saja contoh di atas. Al-ilmu ada alif lam? Ada. Ya. Al-muslimani ada alif lam? Ada. Al-muslimuna ada alif lamnya? Ada. Al-muslimatu ada alif lamnya? Ada. Nah, maka dari itu setiap yang ada alif lam di awal kata itulah mubtada. Itulah subjek. Nah, itulah yang disebut ma'rifah. Ma'rifah itu adanya isim nomina yang mempunyai alif lam di awal. Terus apa hubungannya dengan tentu? Nah, hubungannya dengan kata tentu ini ketika diterjemahkan, setiap kata yang ada alif lam harus menggunakan kata-kata ini atau itu. Ini atau itu. Karena dia tentu. Contoh, yang ini kita terjemahkan. Al-ilmu. Ilmu itu. Nah, karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Al-muslimani. Kedua lelaki itu. Al-muslimuna. Para lelaki muslim itu. Al-muslimatu, para perempuan muslim itu atau ini. Pokoknya menggunakan ini dan itu maksudnya makrifah, tentu sudah diketahui orangnya. Kita berbicara mengenai orang yang diketahui. Maksudnya al-muslimatu, kita berbicara mengenai orang-orang muslim yang kita ketahui orangnya. Nah, gitu. Terus contohnya ini al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Kita sudah memahami ilmu yang mana? Ilmu yang tentunya membawa kepada kemaslahatan. Maksudnya ilmu agama. Ilmu itu nafi'un, bermanfaat. Berbeda kan dengan ilmu-ilmu kejahatan. Misalkan ilmu merampok, ilmu mencuri. Kita tidak berbicara tentang itu. Makanya al-ilmu di sini pakai alif lam. Alif lam ini untuk menentukan ilmu tertentu. Nafi'un, yang bermanfaat. Alif lam itu menentukan. Berbeda dengan kita mengucapkan ini. Misalkan ilmun dengan tanwin. Kalau dengan tanwin ini berarti kita terjemahkannya suatu ilmu. Sebuah ilmu. Ilmu yang mana? Ya, yang mana sajalah terserah. Nah, itu yang disebut nakiroh. Nakiroh itu tandanya dengan tanwin. Nakiroh itu dengan tanwin. Sehingga diterjemahkannya tidak tentu atau menggunakan padanan sebuah atau menggunakan padanan
suatu itu nakiro. Kebalikannya apa tadi? Ma'rifah. Ma'rifah itu ada alif lam, itu yang paling inti. Itu ya. Nah, di alif lam dulu, nanti kita akan kembangkan apa saja kata-kata yang ma'rifah itu, biar tidak bingung ya. Nanti kita akan kembangkan. Yang paling utama dulu di sini adanya alif lam. Jadi bahwa suatu subjek atau mubtada itu wajib di awalnya ada apa? Ada alif lam. Nah, tapi nanti kita akan kembangkan bahwa ma'rifah bukan sekedar alif lam saja. Nanti kita kembangkan. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, makanya kan tadi ada alif lam di awal-awalnya, semua mubtadanya alif lam kan? Itu harus. Alif lam itu adalah suatu patokan sebagai subjek. Kita lanjut kepada hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah jawazu hazbihi indalah. Oh iya. Bahwa katanya boleh dibuang juga, tetapi harus menunjukkan dalil. Maksudnya begini, ketika seseorang bertanya, misalkan bertanyanya begini, ini boleh membuang mubtada. Mubtada boleh dibuang ternyata, asalkan masih bisa dipahami. Contohnya maksudnya bagaimana? Ketika menjawab pertanyaan, misalkan kaifa anta atau kaifa sa'idun, bagaimana keadaan Sa'id? Nah, misalkan ini kita bertanya, bagaimana keadaan Sa'id? Nah, misalkan langsung saja seseorang berucap dengan tanwin tanpa alif lam, langsung menjawab mujtahidun. Dia bersungguh-sungguh. Nah, ini tanda tanwin ini dia sebetulnya tanda buat predikat, tanda buat khobar. Sedangkan ingat tadi mubtada itu butuh alif lam, tapi dia ternyata langsung khobar. Terus mubtadanya kemana? Dibuang. Ini mubtadanya dibuang. Kenapa dibuang? Di sini boleh membuang mubtada ketika bisa dipahami. Maksudnya ketika menjawab pertanyaan tidak usah diulang lagi nama Sa'idnya. Kaifa Sa'idun? Bagaimana Sa'id? Harusnya Sa'idun mujtahidun. Sa'id dalam keadaan bersungguh-sungguh, atau Sa'id dia orang yang bersungguh-sungguh. Nah, di sini kita lihat Sa'idun. Tambahan lagi ilmunya. Sa'idun kok dia ditanwin? Nah, Sa'idun dia ditanwin, tapi Sa'id itu masih masuk kategori ma'rifah. Nih, lihat ma'rifah. Kita kembali lagi kepada ma'rifah. Ma'rifah itu bukan hanya ada alif lam, seperti al-muslimatu, al-muslimuna, tapi tambahan lainnya adalah nama orang. Nah, nama orang, apapun namanya, mau pakai tanwin, mau tidak pakai tanwin, dia pasti nama orang itu adalah ma'rifah. Tidak nakiro, bukan nakiro. Nama orang itu bukan nakiro. Bukan nakiro ya. Bukan nakiro. Jadi nama orang apapun itu sudah pasti kategorinya ma'rifah. Seperti tadi Sa'idun. Walaupun Sa'idun dia ada tanwin di sini, tapi dia misalkan kita masukin saja Sa'id di sini. Sa'idun mujtahidun. Sa'id di sini bukan nakiro karena dia nama orang, sehingga walaupun tidak ada alif lam, kategorinya dia sudah masuk isim ma'rifah sebagai nama orang gitu. Sehingga posisi mubtada khobar, ingat, mubtada wajib ma'rifah, khobar wajib apa? Nakiro. Nah, ini kondisi suatu mubtada dan khobar itu. Mubtada harus makrifah,
khobar atau kabar atau predikat, ini predikat khobar mujtahid, dia harus nakiroh. Nakiroh itu apa tandanya? Ada tanwin. Kalau ma'rifah tadi salah satunya ada alif lam, kemudian ada nama orang. Nah, itu masih ma'rifah nama orang. Nah, nanti akan kita kembangkan lagi bahwa ma'rifah itu bukan hanya alif lam nama orang, nanti akan kita tambah satu-satu biar tidak bingung. Nah, ini kemudian kita masuk lagi ke kaidah yang keempat. Ada kaidah keempat. Kaidahnya ada 5 ya. Oke. Wujubu hadfihi fi arba'ati mawadi'. Nah, ini boleh dibuang pada 4 kategori. Saja nih bahwa yang namanya khobar mubtada ini ya, kita kan bicara mubtada. Indala alaihi jawabul qasam, wajib dibuang ketika ada jawab qasam. Contohnya di sini contohnya memang cukup panjang, kita cari yang sedikit pendek dulu. Ingkanal khobaru maksuson bil madhi awidzabi ba'da ni'ma au bi'sa. Ni'mar rajulu Abu Bakrin wa bi'sar rajulu Abu Lahabin. Kita cari yang mudah ya, jangan yang panjang. Sobrun jamil. Ini ada contoh sobrun jamil. Sobrun jamilun. Kesabaran yang cantik, kesabaran yang bagus, kesabaran yang indah ya. Nah, di sini ketika khobar, keduanya khobar ya. Sini khobar. Ini khobarnya terdiri dari sifat dan mausuf. Yang pertama ini sifat. Jamilun ini mausuf atau yang disifati ya. Ini atau bahasa lainnya ini na'at. Ini man'ut. Nah, untuk kata-kata na'iban an fi'lihi. Ya. Apabila khobarnya itu berupa masdar naib dari fi'ilnya. Untuk kata-kata seperti ini dia tidak membutuhkan mubtada. Mubtadanya dia tidak butuh mubtada. Untuk kata-kata yang seperti ini ya. Ini semacam wajib dibuang mubtadanya untuk kata-kata sobrun jamilun yang berupa sifat mausuf. Itu adalah masdar pengganti dari fi'ilnya. Sobrun jamilun ini adalah sobrun adalah ini masdar ya. Kita turunkan. Sobrun adalah dia masdar. Sama dengan kata sobaro. Nah, sobaro asalnya kalau kita runtutkan, jadi seperti ini. Misalkan namanya Said yang tadi ya. Saidun sobaro sobron jamilan. Asalnya begini. Sebetulnya ini sedikit rumit ya, karena ini kita sudah masuk kepada tahap yang sedikit dalam gitu. Tapi mudah-mudahan tidak bingung. Tapi kalau bingung nanti kita akan ulang lagi pada pertemuan yang mendatang. Sedikit. Nah, ini Saidun sobaro sobron jamilan. Said dia sabar dengan kesabaran yang bagus. Saidun di sini kan dia itu isim ya. Yang mana isim nama orang dan nama orang ma'rifah berarti dia mubtada. Khobarnya di sini berupa fi'il. Fi'il di sini fi'il atau kata kerja, dan juga ada ya pokoknya sobron jamilan itu maf'ul mutlak. Ini adalah maf'ulnya. Maf'ul mutlak.
maf'ul mutlak, dan di sini adalah sifatnya. Nah, jadi sobaro di sini dia itu boleh dibuang dan dijadikan saja isim masdarnya saja yang diambil. Nah ini Sa'idun sobaro soberong jamila. Nah ini boleh kita ungkapkan tanpa menggunakan nama ininya gitu ya. Mudah-mudahan tidak bingung karena ini nanti kita akan kasih contoh yang lebih detail lagi ya. Sementara ini kita pahami dulu bahwa ada mubtada yang memang wajib dibuang, diantaranya untuk tanwin yang seperti ini, bukan tanwin, maksud saya sifat dan mausuf yang seperti ini, sobrun jamilun. Nah ini adalah yang dibuang. Kemudian kaidah yang kelima ya, kaidah yang kelima. Apabila khabar pada aslinya sebagai nama, maka dibuang nakatnya pada suaranya nggak jelas. Caranya Ustaz suaranya. Seperti ini, mic-nya sedikit keluar ya. Baik. Nah, untuk yang kelima itu apabila khobar pada asalnya naat kuti'a anin na'tiyah, yang dibuang dari naatnya. Kita lihat wasana ila fulanin al miskin. Ini agak sulit menjelaskannya ya, takutnya belum sampai ke sana. Coba nomor 5. Innal asla fihi ayat taqaddam alal khabari wa qad yajibu taqdimul khabar alaihi wa qad yajuzul amrani wa sayyidu. Oke. Memang ini terlalu detail ya sebetulnya, tapi ini aja. Kita masuk dulu ke memahami yang ini saja dulu. Untuk yang 4, 5, 6 jangan dulu. Insya Allah lanjutkan. Takutnya belum paham ke sana. Kita masuk ke bagian 2. Ini masih ada kepanjangan dari bagian 2 ini. Tentang yang wajib rofahnya ya. Nah, di bagian 2. Nah, ini nomor 1 wajib rofah. Nah, ini yang nomor 2. Wujubu kaunihi ma'rifatan. Wajib keadaan itu ma'rifat illa fima ya'ti. Nah, yang ini pun masih ada pengecualian. Nah, ini. Yang ini masih ada pengecualian. Yaitu pengecualiannya pertama, idza waqa'at an-nakirah ba'da nafyin. Ini semakin lebih detail ya, semakin lebih detail. Mudah-mudahan tidak bingung. Tapi kalau bingung nanti kita ulang lagi, nggak masalah. Ma'ahadun goibun. Ini ada contoh lain. Ma'ahadun goibun. Baik. Jadi ternyata pengecualian yang lain adalah bahwa mubtada itu tidak selamanya harus ma'rifah. Pengecualiannya yang ini. Kapan mubtada tidak boleh ma'rifah? Yaitu ketika ada makna fi. Nah, kalau makna fi-nya dibuang, jadinya begini. Kembali lagi alif lamnya. Al ahadu goibun. Al ahadu goibun. Seseorang atau seorang itu goibun, tidak hadir. Kalau dimasuki ma yang tadi ini ya ma, maka alif lamnya itu dia wajib wajib dibuang alif lamnya. Nah, ini masuk kepada wajib. Jadi jangan mal ahadu, jangan sampai begini. Jangan mal ahadu. Kalau ada ma tidak boleh pada alif lam untuk mubtada. Nah, ini sedikit pengecualian adalah dari yang tadi ini ya, bahwa setiap mubtada harus ada alif lam. Itu yang mendasar ya. Itu yang mendasar.
yang di awal, yang paling basic. Pengecualiannya adalah ini. Nah, ke sini dulu aja ya, berarti untuk materi ini kita masuk kepada yang mana mubtada boleh tidak dengan alif lam. Nah, ini maksud saya. Ketika adanya makna fi, yang makna fi itu makna yang bermakna tidak. Ma'ahadun, tidaklah seseorang, goibun, dia itu tidak hadir. Kita kasih contoh yang lain ya, di situ kita masih berkutat, misalkan apa ya, rojulun atau ar-rojulu dulu. Silakan nanti coba. Ar-rojulu, seorang laki-laki itu misalkan solihun, ya, orang yang saleh. Kasih ma, jadi bagaimana? Berdasarkan yang ini. Ma rojulun solihun. Nah, begitu. ma rojulun solih. Ma rojulun solihun. Nah, gitu. Ma rojulun di sini dia tetap mubtada walaupun tanpa alif lam. Alif lam. Kenapa? Karena ada manafi. Contoh satu lagi ya, biar lebih paham. Misalkan al-muslimu jalisun, seorang laki-laki muslim sedang duduk. Ma muslimun. Nah, begitu. Jalisun. Jalis. Gitu. Jadi ma di sini sebagai pengecuali dari mubtada yang dima'rifah. Jadi di sini boleh mubtada nakiro dengan alasan adanya ma. Oke, satu lagi tambah sebelum kita selesai. Selain ada ma, apabila terletak dalam pertanyaan. Agak unik. Apabila terletak idza waqa'at ba'da istifhamin, apabila terletak setelah pertanyaan. Contoh, a ilahun, apakah ada Tuhan? Ma'allahi, bersama Allah. Nah, ketika jadi pertanyaan, a ilahun ma'allahi, tidak al ilahu, al ilahu, tidak ada pertanyaan di sini. Nah, kita kasih contoh yang lain lagi dari a ilahun, silahkan dirubah, misalkan gini. Ar-rajulu, seorang laki-laki, fil ghurfati, di ruangan. Jadikan pertanyaan. Ar-rajulun fil ghurfati. Nah, begitu. Maaf, ar-rajulun fil ghurfati. Nah, ar-rajulu di sini asalnya mubtada dan khabarnya fil ghurfati, tetapi mubtada ketika dimasuki apa? Huruf istifham, maka dia wajib nakirah. Oke, satu lagi terakhir contohnya, misalkan at-tabibu, seorang dokter, fil mustasfa, di rumah sakit. At-tabibu fil mustasfa. At-tabibun. Jadinya kalau jadi pertanyaan gimana tadi? At-tabibun fil mustasfa. Nah, itu. Jadi ternyata pengecualian dari mubtada itu ketika dia jadi nakiroh adalah masih ada dan sifat dan ya dua lagi nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak bingung. Ada dua lagi terakhir. Nggak apa-apa, Ustaz. Baik, dua lagi ya biar tidak tanggung. Nah, ketika sifat mubtadanya itu misalkan wala abdun
mu'minun wala abadun mu'minun khairun min musyrikatin walau a'jabakum khairun min musyrikin. Nah, wala abdun, ini abdunnya urusannya. Abdun mu'minun khairun min musyrikin. Seorang hamba mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik yang kaya atau seorang musyrik yang tampan. Nah, contoh. Ini kenapa dia sebagai mubtada boleh tanwin? Sebagai sifat dan mau su. Jadi mubtada nih ya, mubtada yang terdiri dari sifat mausuf harus nakirah. Kasih contoh, misalkan ini saya kasih yang salahnya dulu, benarkan ya. Misalkan ar-rajulu seorang laki-laki, atau wilu yang jangkung jangkung itu tinggi. Ar-rajulu tawilu fisuqi di pasar. Nah, ini ada nakiro maksud saya di sini ada sifat mausuf ya. Ada sifat dan mausufnya. Ini ada sifat, benarkan sifat mausuf ini menjadi mubtada khabar yang benar. Rajulun tawilun. Nah, begitu. Kalau sifat dan mausuf pada mubtada itu tidak boleh dengan alif lam, tapi dia itu harus dengan tanwin. Atau tanwin. Jadi rajulun tawilun fisuqi. Lelaki yang tinggi itu ada di pasar. Satu lagi misalkan al-muadzinu seorang muadzin, al-muadzinul jamilu seorang muadzin yang tampan itu fil masjidi di masjid. Muadzinun jamilun fil masjid. Nah, jadi yang benarnya yang ini yang salahnya ya. Ini yang benarnya muadzinun jamilun fil masjid. Nah, ini yang benarnya yaitu mubtada khobar berupa sifat yaitu wajib nakiro atau bertanwin. Satu lagi terakhir. Sudah kita satu lagi terakhir adalah idhofah. Di sini ada contohnya khamsu sholawatin 5 jenis sholat ya, maksudnya sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maksudnya khamsu sholawatin katabahunna Allah telah mewajibkan, katabahunna Allahu khamsu sholawat. Kan di sini lihat posisinya khamsu dia itu mudhof, sholawatin mudhof ilaih. Ketika ada mudhof dan mudhof ilaih menjadi mubtada, ya tentunya mudhofnya tanpa alif lam. Tanpa alif lam. Itu kan sudah pasti ya. Ini tidak akan sulit dipahami kalau mudhof dan mudhof ilaih. Secara logika juga kalau mudhof dan mudhof ilaih itu keseluruhannya sudah pasti jadi apa? Ma'rifah ya sebetulnya. Ini sudah tentu ma'rifah kalau mudhof dan mudhof ilaih. Hanya mudhofnya wajib tidak ada alif lam. Tidak. Oke. Kasih contoh misalkan ini contoh langsung saja ya, misalkan baitu rumahnya Ustadz Baitul di kabirun besar. Rumahnya Ustadz besar. Di sini mana mudhof ilaihnya?
Mudof baik. Mudhof, al-ustadi, mudhof ilaih. Terus tadinya mudhof ilaih. Nah, sebetulnya dia dalam posisi mudhof ya tentu saja dia tidak boleh ada alif, Alif tidak lam. boleh ada alif lam ya, tidak boleh ada alif lam. Makanya sebetulnya mubtadanya satu set mudhof dan mudhof ilaihnya. Ini adalah mubtada yang tidak Tidak ma'rifah. nah ini. Jadi mubtada yang tidak ma'rifah itu adalah mubtada dari mudhof dan mudhof ilaih. Oke, sedikit kesimpulan. Pertama, yang mubtada tidak boleh ada alif lam itu pertama mudhof dan mudhof ilaih. Terus apalagi yang ini muazinun jamilun apa itu? Sifat dan mausuf. Nah, dari sifat dan mausuf. Kemudian apa lagi? Sifat dan mausuf ya. Terus apalagi di sini yang berupa apa? Kalau ada tanda tanya, Istifham huruf setelah adanya huruf istifham. istifham. Apabila dia berada pada posisi pertanyaan dan ada huruf istifham, maka dia tidak boleh pakai alif lam. At-tobibu menjadi a-tobibun. Kemudian apalagi tadi itu? Nafi. Oh, adanya nafi. Jadi ketika ada nafi itu boleh tidak menggunakan alif lam. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf tadi sedikit keterlambatan karena saya ada sekitar 3 kelas ya hari ini ngisinya, jadi sedikit waktunya sedikit molor. Syukran kasiran li ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian semuanya. Kita akan bertemu kembali pada malam Jumat mendatang pada waktu yang sama. Insya Allah mudah-mudahan tidak molor untuk minggu depan. Hayabina an-nakfiyah hadhihi dirasah. Mari kita untuk cukupkan dulu pelajaran materi hari ini. Hayabina nadzullaha rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu siapa tadi yang mau dimasukkan kepada grup, ditulis aja Bu di chatnya. Saya akan masukkan ke grupnya ya Bu. Udah di itu udah di itu tuh kolom komentar teh. Oh, di kolom komentar. Baik. Ya, silakan yang lain boleh untuk bubar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran jazilan ya Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.